Selamat malam, nama saya Irfan. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tugas 3 dari pemrograman berbasis desktop. Secara umum, program 3 ini memiliki fungsi yang sama dengan tugas 2, yaitu kita bisa mengubah menu dan melakukan pemesanan. Nah, di sini ada beberapa tambahan dan juga fokus dengan penerapan object oriented program. Nah, jadi untuk di tugas 3 ini kita akan menggunakan source code dari tugas 2 yang direfactor dan disesuaikan, dan untuk mempermudah itu kita bagi menjadi beberapa file dan folder. Yang pertama di sini ada main. Ya, di main ini adalah entry point program. Nah, di sini, jadi ketika program pertama kali dijalankan, nah, dia akan menampilkan ini, dan user kemudian akan milih antara 1 sampai 7. Nah, dan di setiap ini setiap pilihan ini fungsinya itu akan diatur di manage. Ini dari add item, add edit, pembuatan menu baru, kemudian dari juga untuk pengaturan file input outputnya, dan pemesanannya. Secara fungsi hampir sama dengan tugas 2, cuma ini dibedakan dan di desain ulang. Oke, kemudian ada menu item. Menu item ini adalah mengikuti dari tunjuk tugas. Ini terdiri dari abstraction, menu item, dan inheritance-nya food atau makanan, kemudian ada minuman, kemudian ada diskon. Kemudian ada order Java. Ini adalah proses pemesanan, sama dengan tugas 2.
kemudian ada input helper. Nah, ini adalah error handling dan validation. Jadi setiap input itu harus benar dan tidak boleh salah, dan selalu ada konfirmasi. Jadi apakah user ingin lanjut atau tidak, seperti itu. Nah, di sini misalnya contohnya ada read non empty line. Nah, kita tidak bisa memasukkan input kosong. Apabila kita mencoba hal tersebut, lah ini akan muncul pesan seperti ini. Kemudian ada read kategori. Ketika kita misal ingin melakukan edit, kita coba. Nah, ketika kita misal ingin melakukan add item misalnya, kita harus memasukkan antara 3 pilihan ini. Apabila kita coba hal yang lain, misal seperti random, nah, akan munculkan hal seperti ini. Kita coba cancel misalnya, akan ada validasi. Apabila no, dia akan kembali. Kemudian apabila yes, nah, akan kembali ke menu utama. Kita coba exit, yes, nah, seperti itu. Kemudian ada misal contohnya read yes no. Dan ini sudah dicontohkan tadi. Kemudian ada juga konfirmasi, dan juga ada yang lainnya sebagai itu. Oke, kemudian setelah input, kemudian ada menu not find exception. Ini sebagai tambahan. Sebagai tambahan ini, jadi dia akan berfungsi dalam error handling. Kemudian ada file inputnya atau outputnya, file eksternal. Nah, di sini dia menyimpan menu secara dinamis. Jadi artinya apabila kita menambahkan menu baru, otomatis dia akan ditambahkan di sini. Receipt, ini ada folder. Setelah setiap pemesanan, dia akan di print out di sini. Nah, jadi misal kita coba, melakukan pemesanan, kita pilih 5, create order, kita coba nasi goreng, ambil 4 misal. Oke, nasi goreng terus kita coba enter finish, konfirmasi yes. Nah,
Ini akan langsung muncul di sini secara otomatis. Nah, ini juga kita bisa akses melalui view receipt history. Kita coba. Nah, kita pilih angkanya. Nah, hasilnya akan sama, 72.000. Nah, seperti itu contohnya. Sementara untuk fungsinya itu. Kemudian kita sekarang fokus ke beberapa fitur yang lainnya. Kita misal coba view menu. Nah, dia akan menampilkan menu. Coba add item. Kita milih diskon misalnya. Kita tambahkan diskon baru. Misal spesial hari malam minggu, kita ambil 20%. Ada konfirmasi, kita yes. Nah, apabila kita view spesial malam minggu, dia ada di sini. Kemudian kita cek. Nah, dia otomatis. Oke, sekarang kita coba edit item. Kita coba ke spesial malam minggu lagi. Oke. Nah, otomatis enter new name, press enter to keep. Apabila ingin menyimpan dengan nama yang sama, kita bisa langsung enter saja. Kemudian new diskon, kita coba 0,3 misalnya. Yes. Nah, dia akan berubah langsung. Oke, kemudian delete item, kita cek satu-satu. Delete, kita cek 8, confirm, yes. Nah, dia kan dihapus itu. Oke, secara fungsi jadi hampir sama dengan tugas 2, hanya dengan beberapa tambahan seperti view receipt history dan exit. Kita coba. Yes, oke. Goodbye. Oke, sekarang kita ke penerapannya. Yang pertama itu ada abstraction dan ini sudah diterapkan di menu item. Nah, secara simpel, jadi abstraksi ini adalah fungsi dasar yang akan digunakan oleh subclassnya melalui inheritance. Nah, misal jadi di sini
new item dia akan memanggil nama, harga, dan kategori. Nah, dan kodenya sepanjang ini. Nah, apabila dikarenakan setiap subkelasnya ini seperti food, kemudian beverage ini juga menggunakan fungsi yang sama, nah, maka dia akan lebih efisien. Jadi apabila dia diterapkan hanya satu kali saja. Nah, jadi ketika dia seafood ini memanggil si new item, dan dia kan otomatis akan menjalankan semua fungsi ini. Jadi simpelnya ini kodenya ini dia tidak perlu ditulis di sini satu persatu. Kalau misal tanpa abstraksi atau dan turunannya, ini maka dia ini juga akan ditulis di food, terus juga akan di sini dan di sini juga yang sangat tidak efisien. Kodenya jadi panjang jadinya seperti itu. Oke, jadi itu untuk abstraction dan inheritance. Kemudian yang ketiga ada encapsulation. Jadi encapsulation ini adalah simpelnya dia ini salah, ini sorry saya, harusnya yang ini. Nah, jadi encapsulation dia itu simpelnya dia adalah private, yang artinya hanya bisa diakses oleh kelas ini. Apabila diakses oleh menu yang lain, nah ini dia tidak bisa. Oke, kemudian ada polymorphism. Jadi dia ini, oke sebentar, di mana engkau? Nah ini, jadi misal di sini kita bisa memanggil suatu kelas. Jadi misal dia ingin kita ingin menambahkan suatu menu misalnya. Nah, kalau di sini adalah kita menyimpan menu baru. Nah,
polymorphism ini kita tidak perlu memanggil ini satu persatu. Kan ini kan menunya kan dibagi tiga kategori utama. Nah, polymorphism itu kita memanggil ini secara keseluruhan dan akan menampilkan data itu data yang sesuai seperti itu. Kemudian exception handling ini tadi sudah sebagai tambahan. Kemudian file IO ini juga sudah, kita menyimpannya di nah ini save receipt. Melalui receipt directory di sini, sorry. Nah ini oke, saya rasa 21 menit. Oke, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.